Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Pratama, NPM 231010-236. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint hasil saya, yaitu aliran hukum alam menelusuri akar moral dan keadilan universal dalam filsafat hukum. Hukum lebih dari sekedar aturan penguasa, yaitu ada hukum positif, peraturan tertulis yang dibuat dan disahkan oleh manusia, negara, atau penguasa. Hukum alam atau natural law salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum yang menempatkan keadilan di atas hierarki buatan manusia. Sumber utama nilai-nilai moral, akal budi, dan prinsip keadilan universal. Selanjutnya, 4 pilar karakteristik hukum alam. Hukum positif yang baik. Yang pertama, bersifat universal, berlaku secara mutlak bagi semua manusia tanpa batasan wilayah. Yang kedua, berbasis moral, dibangun di atas fondasi moralitas dan keadilan sejati. Yang ketiga, independen, tidak bergantung sepenuhnya pada negara atau kehendak penguasa. Yang terakhir, tolak ukur menjadi standar absolut untuk menilai baik atau buruknya hukum positif. Jejak sejarah gagasan universal. Pada zaman Yunani kuno, awal pemikiran, gagasan bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari aturan manusia mulai berkembang. Kedua, evolusi konsep kodrat dan ilahi. Konsep ini diperkuat dengan keyakinan bahwa hukum tertinggi bersumber dari kodrat manusia dan kehendak Tuhan. Ketiga, hukum modern. Dampak kontemporer. Pemikiran klasik terus berlanjut dan secara langsung mempengaruhi pembentukan prinsip keadilan dalam sistem hukum masa kini. Arsitek pemikiran era klasik dan pertengahan. Era Plato menekankan pencarian keadilan ideal yang melampaui realitas fisik. Aristoteles yaitu menegaskan bahwa hukum alam berakar kuat pada kodrat manusia yang bersifat rasional. Thomas Aquinas menyatukan akal budi dengan teologi, menyatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari kehendak Tuhan di dunia. Arsitek pemikiran era pencerahan yaitu Hugo Grotius melepaskan hukum alam dari teologi murni, mendasarkannya pada rasional dan akal budi manusia secara mandiri. John Locke menerjemahkan hukum alam menjadi hak-hak individu yang tak dapat diganggu-gugat, kehidupan, kebebasan atau properti. Hak asasi manusia, transportasi kunci. Pemikiran mereka memberikan dasar langsung bagi konsep hak asasi manusia dalam sistem hukum modern. Adapun matriks sintesis evolusi hukum alam, tokoh Plato dan Aristoteles era Yunani kuno fokus berbasis hukum yaitu kodrat manusia dan rasionalitas. Kontribusi utama meletakkan dasar keadilan di atas aturan tertulis. Sedangkan Thomas Aquinas pada era abad pertengahan fokus basis hukumnya kehendak Tuhan dan teologi. Kontribusi utama yaitu menginteraksikan hukum moral dengan tatanan ilahi. Sedangkan tokoh Hugo Grotius dan John Locke pada era pencerahan fokus basis hukum, akal budi, dan hak individu. Kontribusi utama yaitu menciptakan fondasi hak asasi manusia modern. Adapun kekuatan ideal dan tantangan realitas. Kelebihan pelindungan absolut menempatkan keadilan pada posisi tertinggi dan secara konsisten menekankan perlindungan hak asasi manusia dari kewenangan-kewenangan. Kekurangannya yaitu ambiguitas interpretasi, yaitu konsep keadilan universal bersifat sangat abstrak sehingga seringkali sulit ditafsirkan secara seragam dalam penerapan praktis. Landasan esensial sistem hukum modern yaitu cabang pembentukan hukum yang berkeadilan, perlindungan HAM dan demokrasi. Meskipun memiliki
Sedangkan batang, filter, dan standar ukur bagi aturan buatan manusia. Meskipun memiliki kelemahan dalam penafsiran, aliran ini mempertahankan peran vital, memastikan ilmu hukum tidak kehilangan kompas moralnya. 3 kesimpulan utama yaitu warisan tertua. Berakar dari filsafat Yunani kuno, ini adalah salah satu aliran tertua yang mendefinisikan ulang makna hukum bagi peradaban. Yang kedua, esensi moral, menegaskan secara mutlak bahwa hukum yang sah harus selaras dengan akal, budi, moralitas, dan keadilan universal. Fondasi modern, menjadi basis tak tergantikan bagi perkembangan hak asasi manusia dan pembentukan sistem hukum masa kini yang berkeadilan. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.